Nah, di dalam hal ini ada yang disebut sebagai limpahan pengetahuan. Nah, apa itu yang disebut sebagai limpahan pengetahuan? Eh, Pengetahuan menjadi satu hal yang sangat penting di dalam perusahaan, di dalam bagaimana kemudian perusahaan menciptakan produk. Nah, dalam hal ini, eh, misalnya di dalam perusahaan adalah menyediakan modal yang berupa tenaga kerja atau faktor produksi, menyediakan tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Nah, di dalam tenaga kerja ini, bagaimana kemudian semaksimal mungkin perusahaan eh, menyediakan tenaga kerja yang mempunyai limpahan pengetahuan yang cukup, yang mempunyai standar kualifikasi yang bagus. Nah, sehingga kemudian perusahaan akan eh, mendapatkan keuntungan yang cukup bagus pula. Nah, di dalam hal ini ekonomi eksternal dan menciptakan pengembalian. Industri yang terkonsentrasi secara geografis mampu mendukung pemasok khusus untuk menyediakan dan mengumpulkan pasar tenaga kerja dan memfasilitasi limpahan pengetahuan dengan cara yang secara geografis industri yang tersebar tidak bisa. Tetapi suatu negara tidak dapat memiliki konsentrasi perusahaan yang besar di suatu negara industri kecuali jika memiliki industri besar. Demikianlah yang ditunjukkan oleh teori ekonomi eksternal, bahwa ketika ekonomi eksternal ini penting, negara dengan industri besar akan menganggap sama menjadi lebih efisien dalam industri itu daripada dengan negara kecil industri. Atau dengan kata lain, ekonomi eksternal dapat meningkatkan keuntungan skala di tingkat industri nasional. Nah, dalam hal ini bahwa pemasok khusus atau ekonomi eksternal tadi akan menjadi semacam keuntungan bagi di tingkat nasional. Artinya di tataran perusahaan, ketika kemudian perusahaan tidak cukup mempunyai hal-hal yang diperlukan, maka perusahaan akan memasukkan apa yang disebut sebagai pemasok khusus tadi. Artinya segala kekurangan yang diperlukan oleh perusahaan akan dipasok oleh perusahaan lain. Nah, oleh karena itu, di dalam pasar tenaga kerja, di dalam perusahaan, maka bagaimana kemudian para tenaga kerja itu memiliki pengetahuan atau limpahan pengetahuan yang cukup, sehingga kemudian dengan adanya keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan memasukkan pemasok khusus tadi atau ekonomi eksternal, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang dalam hal ini disebut sebagai menciptakan pengembalian. Selanjutnya ada ekonomi eksternal dan perdagangan internasional. Ekonomi eksternal ini seperti skala ekonomi yang bersifat internal bagi perusahaan, memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, tetapi pengaruhnya mungkin sangat berbeda. Secara khusus, ekonomi eksternal dapat menyebabkan negara-negara terkunci pada pola spesialisasi yang tidak diinginkan dan bahkan dapat menyebabkan kerugian dari perdagangan internasional. Dan selanjutnya lagi ada ekonomi eksternal dan pola perdagangan. Ketika ada skala ekonomi eksternal, negara yang memiliki produksi besar di beberapa industri akan cenderung memiliki biaya yang rendah untuk memproduksi barang itu. Hal ini menimbulkan sirkularitas yang jelas, karena negara yang dapat memproduksi barang dengan harga murah juga akan cenderung menghasilkan banyak barang tersebut. Gambar 6/9 ini menunjukkan biaya produksi jam tangan sebagai fungsi dari jumlah jam tangan yang diproduksi setiap tahunnya. Dua negara yang ada di gambar tersebut yaitu negara Swiss dan negara Thailand. Dari gambar tersebut dijelaskan bahwa kurva biaya rata-rata untuk Thailand yaitu di AC Thai berada di bawah kurva biaya rata-rata untuk negara Swiss yaitu AC Swiss. Jadi Thailand berpotensi memasok pasar dunia lebih murah daripada negara Swiss. Namun jika industri Swiss didirikan terlebih dahulu, ia mungkin dapat menjual jam tangan dengan harga P1 yang berada di bawah harga C0 yang akan dihadapi oleh perusahaan individu Thailand jika memulai produksinya sendiri. Diasumsikan bahwa kurva biaya Thailand terletak di bawah kurva Swiss, misal karena upah di Thailand lebih rendah daripada di Swiss. Ini berarti bahwa pada tingkat produksi tertentu, Thailand dapat memproduksi jam tangan lebih murah daripada Swiss. Misalkan Swiss membangun industri arlojinya terlebih dahulu, kemudian awal keseimbangan jam dunia akan ditetapkan pada titik 1 pada gambar 6/9 dengan produksi Q1 Swiss unit per tahun dan harga P1.
Jika Thailand dapat mengambil alih pasar dunia, equilibrium akan bergerak ke titik 2. Namun, jika tidak ada produksi awal Thailand atau P sama dengan 0, setiap perusahaan Thailand yang mempertimbangkan pembuatan jam tangan akan menghadapi biaya produksi C0. Selanjutnya ada perdagangan dan kesejahteraan dengan ekonomi eksternal. Perdagangan berdasarkan ekonomi eksternal memiliki efek yang lebih ambigu pada kesejahteraan nasional daripada perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif atau perdagangan berdasarkan skala ekonomi di tingkat perusahaan. Mungkin ada keuntungan bagi ekonomi dunia dari memusatkan produksi di industri tertentu untuk mewujudkan ekonomi eksternal. Di sisi lain, tidak ada jaminan bahwa negara yang tepat akan menghasilkan subjek yang baik untuk ekonomi eksternal, dan ada kemungkinan bahwa perdagangan berdasarkan ekonomi eksternal benar-benar dapat membuat negara lebih buruk daripada jika tidak ada perdagangan. Dari gambar 6 strip 10 ini, yaitu ekonomi eksternal dan kerugian dari perdagangan, dijelaskan bahwa ketika ada ekonomi eksternal, perdagangan berpotensi membuat negara menjadi lebih buruk daripada jika tidak ada perdagangan. Dalam gambar ini, Thailand mengimpor jam tangan dari Swiss yang mampu memasok pasar dunia yang berada di D-World dengan harga P1 yang cukup rendah untuk memblokir masuknya produsen Thailand yang pada awalnya harus memproduksi jam tangan dengan harga C0. Namun, jika Thailand harus memblokir semua perdagangan jam tangan, itu akan memungkinkan untuk memasok pasar domestiknya yang berada di Thai dengan harga lebih rendah, yaitu P2. Di sini saya, Safira, akan melanjutkan presentasi dari teman sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan tentang peningkatan hasil yang dinamis. Beberapa ekonomi eksternal yang paling penting mungkin muncul dari akumulasi pengetahuan ketika suatu perusahaan meningkatkan produk atau teknik produksi melalui pengalaman perusahaan lain, cenderung meniru perusahaan tersebut, dan mendapatkan keuntungan dari apa yang dilihatnya. Limpahan pengetahuan ini menimbulkan situasi di mana biaya produksi masing-masing perusahaan turun karena industri secara keseluruhan mengakumulasi pengalaman. Perhatikan bahwa ekonomi eksternal yang timbul dari akumulasi pengetahuan agak berbeda dari ekonomi eksternal yang dipertimbangkan sejauh ini, di mana biaya industri bergantung pada output saat ini. Dalam situasi alternatif ini, biaya industri bergantung pada pengalaman bisa diukur dengan output kumulatif industri sehingga saat ini. Misal, biaya produksi 1 ton baja mungkin bergantung secara negatif pada jumlah total ton baja yang diproduksi oleh suatu negara sejak industri tersebut dimulai. Hubungan semacam ini sering diringkas dengan kurva pembelajaran yang bergantung biaya unit dengan keluaran kumulatif. Kurva pembelajaran tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 6.1. Saya akan menjelaskan tentang gambar 6.11. Kurva tersebut miring ke bawah karena pengaruh pengalaman yang diperoleh melalui produksi terhadap biaya. Ketika biaya turun dengan produksi kumulatif dari waktu ke waktu daripada dengan tingkat produksi saat ini. Ini disebut sebagai kasus pengembalian yang meningkat secara dinamis. Seperti ekonomi eksternal biasa, ekonomi eksternal yang dinamis dapat mengunci keuntungan awal atau memulai awal dalam suatu industri. Pada gambar 6.11 ini, kurva pembelajaran L adalah kurva pembelajaran negara yang mempelopori industri, sedangkan L dengan berbintang adalah kurva negara lain yang memiliki biaya input lebih rendah atau bisa dikatakanlah upahnya yang lebih rendah, tetapi pengalaman produksinya lebih sedikit. Asalkan negara pertama memiliki awal yang cukup besar, biaya yang berpotensi lebih rendah dari negara kedua mungkin tidak memungkinkannya memasuki pasar. Misalnya, negara pertama memiliki output kumulatif unit QL, membiarkannya biaya unit CL, sedangkan negara kedua tidak pernah menghasilkan barang. Kemudian negara kedua akan memiliki biaya awal yaitu C berbintang 0 yang lebih tinggi dari biaya unit saat ini. C aksen dari industri yang sudah mapan. Ekonomi skala dinamis seperti ekonomi eksternal pada suatu waktu berpotensi membenarkan proteksionisme. Misalkan, suatu negara dapat memiliki biaya yang cukup rendah untuk memproduksi barang untuk ekspor jika memiliki lebih banyak pengalaman produksi. Tetapi mengingat kurangnya pengalaman saat ini,
barang tersebut tidak dapat diproduksi secara kompetitif. Negara seperti itu dapat meningkatkan kesejahteraan jangka panjangnya, baik dengan mendorong produksi barang dengan subsidi atau dengan melindunginya dari persaingan asing, sehingga industri dapat berdiri sendiri. Argumen untuk pelindungan sementara industri untuk memungkinkan mereka memperoleh pengalaman dikenal sebagai argumen industri bayi dan telah memainkan peran penting dalam perdebatan mengenai peran kebijakan perdagangan dalam pembangunan ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang perdagangan antar wilayah dan geografi ekonomi. Perekonomian eksternal berperan penting dalam membentuk pola perdagangan internasional, namun lebih menentukan lagi dalam membentuk pola perdagangan antar wilayah yang terjadi antar kawasan dalam suatu negara. Untuk memahami peran ekonomi eksternal dalam perdagangan antar daerah, pertama-tama kita perlu membahas sifat ekonomi daerah. Bagaimana perekonomian daerah dalam suatu negara sesuai dengan perekonomian nasional, di mana studi tentang lokasi industri Amerika Serikat menunjukkan bahwa lebih dari 60% pekerja Amerika Serikat dipekerjakan oleh industri yang outputnya tidak dapat diperdagangkan, bahkan di Amerika Serikat, yaitu yang harus dipasok secara lokal. Pada tabel sebelumnya yaitu 6.4 menunjukkan beberapa contoh industri yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan. Jadi, film yang dibuat di Hollywood ditayangkan di seluruh negeri dan memang di seluruh dunia. Tetapi surat kabar terutama yang dibaca di kota asal mereka, Wall Street, memperdagangkan saham dan membuat kesepakatan untuk klien. Selanjutnya di Tin Selton Economic, apa sektor ekspor terpenting Amerika Serikat? Sampai batas tertentu, jawabannya tergantung pada definisi beberapa orang. Akan memberitahu bahwa ini adalah pertanian, yang lain adalah pesawat terbang. Bagaimanapun, salah satu pengekspor terbesar di Amerika Serikat adalah sektor hiburan, khususnya pada film. Pada tahun 2000, biaya sewa yang dihasilkan oleh ekspor film dan kaset adalah 8,9 dolar, lebih dari penerimaan box office domestik. Film Amerika mendominasi penjualan tiket di sebagian besar dunia, menyumbang 82% penerimaan box office di Jerman, 65% di Jepang, dan 58% di Prancis. Mengapa Amerika Serikat adalah sektor hiburan yang dominan di dunia? Ada beberapa keuntungan penting yang timbul dari besarnya pasar Amerika. Sebuah film yang ditunjukkan terutama untuk pasar Prancis atau Italia yang jauh lebih daripada di Amerika Serikat tidak dapat menghindarkan anggaran besar dari banyak film di Amerika. Jadi dari negara-negara ini biasanya berupa drama atau komedi yang daya tariknya akan gagal bertahan dalam situasi suara ataupun subtitle. Selanjutnya, seperti yang diperkirakan, pangsa industri non-tradable dalam pekerjaan hampir semua sama di seluruh Amerika Serikat. Misalnya, restoran mempekerjakan 5% tenaga kerja di setiap kota besar yang ada di Amerika Serikat. Di sisi lain, industri yang dapat diperdagangkan sangat bervariasi kepentingannya di seluruh wilayah. Contohnya di Manhattan menyumbang hanya 1,9% dari total pekerjaan di Amerika, tetapi menyumbang 20,45% dari mereka yang bekerja di perdagangan saham dan obligasi, dan 14,7% dari pekerjaan di industri periklanan. Tapi, apa yang menentukan lokasi industri yang dapat diperdagangkan? Dalam beberapa kasus, sumber daya alam memainkan peran kunci. Misalnya, Houston adalah pusat industri minyak karena Texas Timur adalah tempat minyak berada. Namun, faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal memainkan peran yang kurang menentukan dalam perdagangan antar wilayah dibandingkan dalam perdagangan internasional. Karena alasan sederhana, faktor-faktor tersebut berpindah-pindah ke dalam negara. Akibatnya, faktor cenderung bergerak ke tempat industri berada daripada sebaliknya. Misal, lembah Silicon California, dekat dengan San Francisco, memiliki angkatan kerja yang sangat berpendidikan dengan konsentrasi
insinyur dan pakar komputer yang tinggi. Itu bukan karena California melatih banyak insinyur, itu karena para insinyur pindah ke Silicon Valley untuk mengambil pekerjaan di industri teknologi tinggi di kawasan itu. Sumber daya kemudian memainkan peran sekunder dalam perdagangan antar wilayah. Yang paling mendorong spesialisasi dan perdagangan sebaliknya adalah ekonomi eksternal. Misal, mengapa begitu banyak biro iklan berlokasi di New York? Jawabannya adalah karena banyak sekali biro iklan lain yang berlokasi di New York. Seperti yang dikatakan sebuah studi baru-baru ini, berbagai informasi dan penyebaran informasi sangat penting bagi tim dan kesuksesan agensi. Di kota-kota seperti New York, agensi berkumpul dalam kelompok lingkungan. Kluster mempromosikan jaringan lokal untuk meningkatkan kreativitas agensi, berbagai informasi dan gagasan dan dalam melakukan kontak tatap muka dikritik. 15 faktanya, bukti menunjukkan bahwa ekonomi eksternal yang mendukung bisnis periklanan sangat terlokalisasi untuk mendapatkan keuntungan dari limpahan informasi biro iklan tersebut yang biro iklan perlu ditempatkan di sekitar 300 yard satu sama lain. Tetapi, jika ekonomi eksternal adalah alasan utama untuk spesialisasi regional dan perdagangan antar daerah, apa yang menjelaskan bagaimana suatu daerah mengembangkan ekonomi eksternal yang mendukung suatu industri? Jawabannya secara umum bahwa kecelakaan sejarah memainkan peran yang sangat penting 1,5 abad yang lalu. New York adalah kota pelabuhan terpenting di Amerika karena memiliki akses ke Great Lakes melalui Erie Canal. Di situ membuat New York menjadi pusat keuangan Amerika. Ia tetap menjadi pusat keuangan Amerika hari ini berkat ekonomi eksternal yang diciptakan industri keuangan untuk dirinya sendiri. Los Angeles menjadi pusat industri film awal ketika film dibuat di luar ruangan dan membutuhkan cuaca yang baik. Ia tetap menjadi pusat industri film saat ini meskipun banyak film dibuat di dalam ruangan atau di lokasi karena eksternalitas yang dijelaskan pada sebuah pertanyaan yang mungkin ditanyakan adalah apakah kekuatan yang menggerakkan perdagangan antar kawasan benar-benar berbeda dari yang mendorong perdagangan internasional? Jawabannya adalah tidak, terutama jika kita melihat perdagangan antar ekonomi nasional yang terintegrasi erat seperti yang terjadi di Eropa Barat. Memang London berperan sebagai ibu kota keuangan Eropa seperti yang dimainkan oleh New York sebagai ibu kota keuangan Amerika. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi gerakan yang berkembang di antara para ekonomi untuk memodelkan perdagangan antar wilayah dan wilayah internasional, serta fenomena seperti kebangkitan kota sebagai aspek berbeda dari fenomena yang sama interaksi ekonomi lintas ruang. Pendekatan secara semacam itu sering disebut sebagai geografi ekonomi. Kesimpulannya adalah 1. Perdagangan tidak perlu merupakan hasil dari keunggulan komparatif. Sebaliknya, ini dapat dihasilkan dari peningkatan pengembalian atau skala ekonomi, yaitu dari kecenderungan biaya unit menjadi lebih rendah dengan output yang lebih besar. Skala ekonomi memberi negara insentif untuk berspesialisasi dan berdagang bahkan tanpa adanya perdagangan antar negara dalam sumber daya atau teknologinya. Skala ekonomi dapat bersifat internal atau tergantung pada ukuran perusahaan atau eksternal atau tergantung pada ukuran industrinya. Yang kedua adalah skala ekonomi biasanya mengarah pada kerusakan persaingan sempurna sehingga perdagangan dengan adanya skala ekonomi harus dianalisis menggunakan model persaingan tidak sempurna. Dua model penting semacam ini adalah model persaingan monopolistik dan model dumping. Model ketiga adalah model ekonomi eksternal konsisten dengan persaingan sempurna. Yang ketiga, dalam persaingan monopolistik, suatu industri berisi sejumlah perusahaan yang menghasilkan produk yang berbeda. Perusahaan-perusahaan ini bertindak sebagai monopoli individu, tetapi perusahaan tambahan memasuki industri yang menguntungkan sampai keuntungan monopoli disaingi. Equilibrium dipengaruhi oleh ukuran pasar. Pasar yang besar akan mendukung
lebih banyak perusahaan masing-masing memproduksi pada skala yang lebih besar, dan dengan demikian biaya rata-rata lebih rendah daripada pasar kecil. Yang keempat adalah perdagangan internasional, memungkinkan terciptanya pasar terintegrasi yang lebih besar dari pasar satu negara, dan dengan demikian memungkinkan secara bersamaan untuk menawarkan kepada konsumen lebih banyak variasi produk dan harga yang lebih rendah. Yang kelima adalah dalam model persaingan monopolistik, perdagangan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Perdagangan dua arah untuk produk-produk yang dibedakan dalam satu industri disebut perdagangan intra-industri. Perdagangan yang menukar produk satu industri dengan produk lain disebut perdagangan antar industri. Perdagangan dalam industri mencerminkan skala ekonomi. Perdagangan antar industri mencerminkan keunggulan komparatif. Perdagangan perindustrian tidak memiliki pengaruh yang kuat yang sama pada distribusi perdagangan, seperti perdagangan antar industri. Yang keenam ada dumping, terjadi ketika perusahaan monopoli menetapkan harga ekspor yang lebih rendah daripada harga domestik. Ini adalah strategi memaksimalkan keuntungan ketika penjualan ekspor responsif terhadap harga daripada penjualan domestik. Dan ketika perusahaan dapat secara efektif membagi pasar, yaitu mencegah pelanggan domestik membeli barang yang ditujukan untuk pasar ekspor. Pembuangan timbal balik terjadi ketika dua perusahaan monopoli saling membuang ke pasar rumah masing-masing. Dumping timbal balik seperti itu dapat terjadi karena penyebab perdagangan internasional. Yang ketujuh adalah ekonomi eksternal, adalah skala ekonomi yang terjadi di tingkat industri, bukan di perusahaan. Mereka memberikan peran penting bagi sejarah dan kecelakaan dalam menentukan pola perdagangan internasional. Ketika ekonomi eksternal penting, suatu negara yang dimulai dengan industri besar dapat mempertahankan keunggulan tersebut, bahkan jika negara lain berpotensi memproduksi barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Ketika ekonomi eksternal itu penting, negara bisa dibayangkan rugi dari perdagangan.